Di jantung kota Padang Sidimpuan berdiri sebuah lembaga pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang. Inilah Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Supriyono. Saya adalah guru IPAS di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Saya bangga menjadi bagian dari para pendidik yang terus berinovasi dan berupaya menghadirkan perbaikan positif dalam dunia pendidikan. Bagi saya, menjadi guru transformatif berarti menjadikan pembelajaran yang bermakna, inovatif, dan berorientasi pada peserta didik. Dunia telah memasuki era revolusi industri dan society, di mana teknologi informasi dan komunikasi bukan lagi sekedar alat pendukung, melainkan menjadi inti dari hampir semua aspek kehidupan, terutama pendidikan. Pengguna smartphone di Indonesia diprediksi akan terus meningkat mencapai 194 juta pengguna, perkiraan data awal 2024. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia menembus angka 221 juta orang. Dengan penetrasi ini, smartphone menjadi perangkat teknologi yang paling mudah diakses oleh mayoritas siswa, memungkinkan konsep belajar di mana saja dan kapan saja atau ubiquitous learning dapat diimplementasikan secara nyata. Dalam era digital, peserta didik seringkali lebih akrab dengan gawai dibandingkan buku pelajaran. Khususnya di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, hampir semua peserta didik memiliki gawai. Namun, bagaimana jika gawai tersebut justru menjadi jembatan belajar? Dari sinilah ide saya lahir, menciptakan lingkungan belajar fleksibel atau ubiquitous learning melalui aplikasi sistem tata surya berbasis Android. Siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan cara yang mereka sukai. Inilah inovasi pembelajaran fleksibel saya menggunakan aplikasi Android untuk menjadikan belajar lebih mudah, menyenangkan, dan bermakna. Salah satu inovasi yang saya kembangkan adalah membuat materi pelajaran dalam genggaman yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, kepedulian lingkungan, atau keterampilan abad 21. Dengan langkah kecil ini, saya berharap dapat menumbuhkan generasi yang adaptif, kreatif, dan berkarakter. Dalam pembelajaran ini, saya memanfaatkan aplikasi Android Tata Surya di genggaman. Melalui aplikasi ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara offline. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu. Proses pembelajaran dimulai dengan guru membuat sebuah aplikasi sistem tata surya. Berikutnya, aplikasi tersebut diberikan kepada peserta didik untuk dijelajahi. Dalam aplikasi tersebut terdapat materi berupa suara, gambar, dan juga video pembelajaran, terlebih dengan kuis atau challenge pembelajaran, sehingga peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi tugas. Pendekatan ini melatih siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan
menggunakan teknologi dengan bijak. Hasilnya sangat positif. Motivasi belajar meningkat, nilai rata-rata kelas naik, dan siswa lebih percaya diri dalam presentasi digital. Sebagai seorang guru, kita harus terus bertransformasi. Teknologi bukan ancaman, melainkan peluang untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel dan relevan bagi generasi digital. Mari bersama menjadi guru transformatif, pembawa perubahan positif untuk masa depan pendidikan Indonesia. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Dalam tampilan ini terdapat dua tombol play dan tombol biografi developer game. Kita coba untuk mengklik biografinya, maka di sini akan muncul penulis atau pembuat dari aplikasi tersebut, yaitu saya sendiri, Bambang Supriyono. Selanjutnya, jika kita mengklik menu play, maka kita akan diarahkan ke menu. Menu ini berisi tentang matahari, planet-planet, kuis seru, benda-benda langit, gerhana matahari dan bulan, serta video tata surya. Jika kita mengklik menu matahari, maka kita akan diarahkan kepada materi matahari. Menariknya, di dalam setiap materi ada audio penjelasan sehingga peserta didik mudah memahami tanpa harus membaca. Kita kembali ke menu. Nah, di menu yang kedua adalah planet-planet. Dalam menu kedua ini terdapat sub-sub menu yang di dalamnya adalah materi tentang planet-planet. Kita contohkan adalah planet Merkurius, kita klik, maka kita akan diarahkan ke penjelasan tentang planet Merkurius. Selanjutnya, kita masuk ke menu. Menu tadi kita coba mengklik benda-benda langit. Maka kita akan diarahkan ke sub-menu. Dia tentang materi benda-benda langit. Kita contohkan masuk ke meteoroid. Nah, di sini ada penjelasan meteoroidnya. Nah, begitu seterusnya. Dewan juri yang terhormat, kita kembali ke menu kembali. Maka di sini ada tombol gerhana matahari dan bulan. Maka kita akan diarahkan ke materi gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita coba untuk klik gerhana bulan. Terjadi apabila posisi bumi berada di antara matahari dan selanjutnya ada tombol video tata surya. Nah, di sini video tentang sistem tata surya akan dijelaskan dari awal sampai akhir. Ya, planet-planet dalam tata surya kita. Kita kembali ke menu. Nah, yang terakhir, kita disuguhkan tombol kuis seru. Dalam tombol ini terdapat dua submenu, yaitu kuis seru dan challenge. Nah, ketika kita klik kuis seru, maka kita akan diarahkan ke soal atau kuis yang interaktif. Jika kita mengklik jawaban yang salah, misalnya, maka kita akan diarahkan ke menu dan tombol coba lagi dan kembali ke soal yang sama. Jika kita mengklik jawaban yang benar, maka kita akan diarahkan ke soal yang selanjutnya. Begitu seterusnya. Selanjutnya, tombol submenu dari kuis seru adalah challenge. Di sini merupakan salah satu yang menarik. Bahwasanya di challenge ini ada benda-benda langit, planet-planet yang ketika kita klik, maka dia akan memunculkan nama dari benda tersebut. Ini adalah perintahnya. Kamu berhasil menyelesaikan challenge jika nama dalam kotak muncul semua. Silakan kita klik ya planetnya, semua kita klik. Nah, sampai dia akan muncul semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya, Bambang Supriyono SPD, siap menjadi bagian dari Guru Transformatif Indonesia tahun 2025 untuk pendidikan yang lebih maju dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.